BTS terus membuat sejarah dengan Butter menduduki Billboard Hot 100 selama 7 minggu berturut-turut. Apa yang Suga inginkan, Suga dapatkan. BTS secara resmi menduduki puncak tangga lagu Billboard Hot 100 selama 7 minggu berturut-turut dengan single mereka Butter. Meskipun turun minggu lalu, tayangan pemirsa siaran radio naik 6% minggu ini. Menurut MRC Data, dengan 29,1 juta tayangan pemirsa siaran radio, 10,8 juta streaming Amerika Serikat turun hanya 1%, dan 108.800 turun 29% kopi terjual dalam pekan berakhir 8 Juli. Lagu tersebut tetap berada di puncak tangga lagu. Sekarang, Butter memiliki total 1 juta kopi di Amerika Serikat, menjadikannya lagu pertama yang melakukannya tahun ini. Billboard juga melaporkan bahwa Butter secara bersamaan memasuki 10 besar pop airplay, 10 besar kedua BTS di 40 tangga lagu utama berbasis radio. Desember lalu, Dynamite mencapai nomor 5. Mereka mengungkapkan bahwa BTS adalah artis Korea Selatan pertama dengan beberapa top 10 pop airplay. Sebelumnya, BTS memecahkan banyak rekor di minggu-minggu sebelumnya di puncak tangga lagu Billboard Hot 100. Mereka tidak hanya memecahkan rekor pribadi karena Butter adalah lagu nomor 1 terlama mereka, tetapi mereka adalah artis Asia pertama yang tetap berada di puncak tangga lagu selama mereka melakukannya. Terlepas dari ramalan Suga, BTS tetap rendah hati dan mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada ARMY di media sosial dan di Weverse. ARMY juga telah mengungkapkan kegembiraan mereka secara online. Banyak yang ingin Butter tetap berada di puncak tangga lagu, tetapi menyadari bahwa single baru BTS Permission to Dance kemungkinan akan memasuki tangga lagu minggu depan dan berharap yang terbaik dalam kesuksesannya. Tidak dapat disangkal, 7 jelas merupakan angka spesial untuk BTS, dan 7 minggu berturut-turut di nomor 1 adalah pencapaian yang luar biasa. Jadi, apakah Butter tetap menjadi yang teratas minggu depan atau Permission to Dance menempati nomor 1? Di sisi lain, netizen membahas perubahan demografi orang-orang yang membeli album BTS pada tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2021. BTS terus naik ke puncak karena mereka secara konsisten merilis album dan perlahan-lahan mendapatkan banyak penggemar. Membuat debut mereka pada tahun 2013, boy group ini mendapatkan banyak penggemar dengan lirik yang dapat dipahami oleh penggemar di usia remaja dan awal 20-an. Oleh karena itu, BTS dapat memperoleh banyak popularitas dengan pendengar di kelompok usia tersebut. Bahkan album mereka, The Most Beautiful Moment in Life Part 1, yang dirilis pada tahun 2015, memiliki pembeli yang lebih banyak di usia remaja dibandingkan kelompok usia lainnya. 39,9% pembeli adalah penggemar wanita di usia remaja. Namun dengan berlanjutnya tahun dan penggemar yang tumbuh bersama grup, demografi pembeli album telah banyak berubah. Faktanya, sebagian besar pendengar yang membeli album terbaru BTS Butter kebanyakan pembeli di usia 30-an dan 40-an. Anehnya, 32,9% pembeli adalah perempuan berusia 40-an yang sangat berbeda dibandingkan dengan 6 tahun lalu. Sementara 39,9% pembeli album BTS pada tahun 2015 berusia remaja, hanya 6,4% pembeli album Butter yang berusia remaja. Namun, netizen dengan cepat menunjukkan bahwa data ini didasarkan pada demografi dari situs web Aladdin dan sebagian besar remaja membeli album dari Weverse dan outlet lainnya. Netizen berkomentar, "Saya pikir ini hanya hasil dari orang-orang yang membeli di Aladdin. Remaja biasanya membeli di Weverse untuk kartu foto khusus. Saya pikir BTS masih memiliki banyak penggemar di usia remaja." Yang lain menulis, remaja yang membeli album Most Beautiful Moment in Life sekarang semuanya berusia 20-an. Aku cukup yakin kebanyakan remaja meminta ibu mereka untuk membeli album BTS, jadi hasilnya tidak terlalu akurat. Yang lain menulis, "Saya masih remaja dan saya menggemar BTS." Yang kedua, fans sangat khawatir tentang konten real person / fanfiction yang berbau seksual tentang anggota NCT yang dibagikan di web. Ada masalah konstan dengan RPS, real person / yang merupakan genre fiksi penggemar yang berfokus pada hubungan romantis antara karakter dari jenis kelamin yang sama. Namun, masalah ini telah berkembang bahkan di fandom K-pop karena pengaruh K-pop telah meningkat selama bertahun-tahun.
Semakin banyak konten RPS yang diunggah di berbagai komunitas online. Baru-baru ini, seorang netizen membagikan kekhawatiran mereka tentang konten RPS yang diunggah tentang anggota NCT. Netizen yang membuat postingan komunitas online menjelaskan bahwa semakin banyak konten yang merupakan bentuk pelecehan yang melibatkan hubungan antar anggota NCT. Netizen yang membuat postingan tersebut mengunggah cuplikan konten RPS yang diunggah secara online dan menjelaskan, ini adalah konten RPS yang ditulis pengguna ini tentang anggota NCT. Mereka menulis tentang anggota yang melakukan hubungan satu sama lain, dan mereka membagikannya di ruang obrolan. Saya pikir ruang obrolan ini perlu dinilai dan dirawat juga. Netizen lain berkomentar, konten RPS ini ada di berita juga dan itu masalah besar. Saya pikir perlu ada penyelidikan yang serius tentang ini. Yang lain menulis, saya tidak percaya mereka memposting konten ini di situs web publik. Para anggota idola akan dapat melihatnya. Dan ini adalah masalah dengan semua grup idola saat ini, tidak hanya NCT. Yang ketiga, penuntutan militer mengubah dakwaan atas tuduhan penghasutan serangan yang diperparah Seungri karena kurangnya bukti. Penuntut militer mengubah dakwaan atas tuduhan penghasutan penyerangan yang diperparah Seungri karena kurangnya bukti. Mengenai tuduhan penghasutan penyerangan berat Seungri, penuntut militer menyatakan selama argumen penutup mereka pada percobaan terakhir, tidak ada bukti, jadi kami akan mengubah dakwaan menjadi pelaku utama bersama dari tuduhan hasutan penyerangan. Pemeriksaan terdakwa terhadap Seungri dilakukan di Pengadilan Militer Umum Komando Operasi Darat yang berlokasi di kota Yongin, Provinsi Gyeonggi pada pagi hari tanggal 1 Juli, setelah 11 jam pemeriksaan pada hari sebelumnya. Selama itu, jaksa militer telah merevisi tuduhan penghasut penyerangan yang tiba-tiba mereka umumkan di tengah persidangan setelah penyelidikan selesai berbulan-bulan sebelumnya. Mereka berkata, dalam kasus fakta dakwaan, Yoon In Sok datang dan Seungri memintanya untuk memanggil seseorang yang akan menyerahkan kekuatan pada orang lain. Tetapi dalam proses bahwa pihak ketiga memanggil geng, tidak ada hubungannya dengan Seungri, dan Seungri juga menyangkal dan bahkan tidak ada bukti. Hakim militer mendengar kedua belah pihak dan menyetujui proses untuk mengubah dakwaan. Kuasa hukumnya mengatakan akan mengungkapkan posisinya melalui tulisan dan dokumen opini. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.